Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya percaya pagi hari ini kita boleh merasa sukacita di hadapan Tuhan. Ketika kita boleh datang dengan segenap kekuatan kerinduan kita, saya percaya Dia Allah, Dia Tuhan yang sungguh nyata bisa kita jumpai dan kita nikmati hadirat-Nya pagi hari ini. Tidak ada kekuatan yang melebihi daripada Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu datanglah dengan merendahkan diri dan kau akan menikmati kekuatan Tuhan. Terus akan dinyatakan atas hidupmu dan atas hidupku. Kiramaya shikiralama. Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Sekali lagi dengan segenap hatimu, hanya Engkau Tuhan kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai kami tak akan goyah ya Tuhan. Aku tak akan goyah, sebab Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan kami, tempat perlindunganku saat badai menerpa, saat badai menerpa. Aku takkan goyah, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku.
kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Jauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Makasih ya Tuhan, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatanku Tuhan, Kaulah kekuatanku. Haleluya. Bakar hati kami menyembah, bakar hati kami menyembah. Haleluya. Roh Kudus jadi, Roh Kudus jadi, Roh Kudus. Bakar hati kami menyembah.
kasih kepadamu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Sebab hanya Yesus Tuhan, Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian hanya bagi Engkau ya Tuhan. Yang layak ku anugerahkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Berikan tepuk tanganmu bagi Allah-Mu yang perkasa dengan segenap hatimu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak agungkan. Tidak ada nama di atas segala nama.
yang dengan nama itu kuasa dinyatakan. Tidak ada Tuhan di atas segala Tuhan yang berkuasa atas seluruh surga dan bumi selain dari Yesus Kristus Tuhan. Dan tidak ada raja di atas segala raja yang memerintah atas segalanya. Dan seluruh makhluk bertekuk lutut di hadapannya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Pagi ini ketika engkau percaya, merendahkan diri di hadapan Allah pencipta langit dan bumi. Hari ini ketika engkau merendahkan diri dengan sungguh-sungguh mencari hadiratnya, segala sakit penyakit itu sudah takluk di hadapan Yesus Kristus Tuhan. Hari ini ketika engkau datang dengan segenap kerinduan, nama di atas segala nama itu yang akan menjamah dan memberikan kekuatan kepadamu dan kepadaku. Terima kasih Tuhan. Di tengah segala persoalan dan pergumulan yang setiap kami harus hadapi, kami tetap percaya Tuhan baik bagi kami. Dan kami percaya di tengah situasi seperti ini yang harus kami hadapi, rancangan-Mu terlebih indah dari rancangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini kami boleh datang bersama dengan umat-Mu, dan kami percaya kami menikmati perjumpaan dengan hadirat-Mu Tuhan. Dan sesungguhnya itu yang kami nanti-nantikan. Dan sesungguhnya itu yang kami nanti-nantikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya saat ini pengurapan yang baru atas kami semua. Dan sukacita surga memenuhi kami. Terima kasih Kristus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan yang percaya katakan bersama, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Coba tengok dulu kanan kiri Bapak Ibu, tengok dulu kanan kiri, katakan Yesus kekuatanmu, amin. Yesus sukacita kita, amin. Karena itu pagi ini mari kita datang dengan hadir dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, sebab Tuhan ada bersama atas hidup kita. Lebih lagi kita masuk gerbangnya dengan bersyukur, dengan penuh pujian di dalam hadirat Tuhan, sebab hadiratnya ada di tempat ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan siap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia Yesus Kristus Tuhan, pencipta segalanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Sedang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk, semua
pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik. God, lebih lagi. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Thank you Jesus, thank you Jesus. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik bagi kami. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan itu baik, sebab anugerahnya tidak pernah berhenti atas hidup kita. Walaupun kita melewati musim demi musim yang silih berganti atas hidup kita, tapi di situ kasih Tuhan tidak pernah berlalu atas hidupmu dan hidupku. Thank you Jesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Thank you Jesus. Kiralah pada ya akan berubah, singkin nama karalah selamanya. Ku tetap percaya. Jesus, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Selain di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tidak ada kata lain Tuhan selain kami berkata Yesus terima kasih, Yesus terima kasih, Yesus terima kasih. Ku yakin Tuhan memberkati. Terima kasih. Ku yakin Amen. Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara
selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan Selalu menjagaku. selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan iman katakan Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yang percaya sorak-sorai, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Syair pujian ini bukan sesuatu kalimat yang kosong, tanpa makna, tanpa ada kuasa. Tetapi kami mengimani dan percaya Engkau mengenyangkan setiap kami Tuhan dengan sesuatu yang baik, bahkan terbaik dalam hidup kami. Ampuni setiap kami Tuhan, jikalau hari-hari kami seringkali kami mengeluh, seringkali kami menggerutu, seringkali kami tidak bisa bersyukur. Tetapi biarlah setiap kami boleh mengucap syukur dengan keadaan kami. Karena sebagaimana kami ada hari ini, itu karena kasih karunia yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Dan biarlah Engkau Tuhan terus menolong, menjaga, bahkan terus memberkati setiap kami, umat-Mu yang berharap dan sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, biarkanlah setiap pujian boleh naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Dan kiranya Tuhan hari ini kami sediakan tanah hati kami untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Bahkan Tuhan mungkin kami belum bisa mengerti setiap firman-Mu, tetapi kami percaya sepatah kata yang kami bisa tangkap dan diilhamkan oleh kuasa Roh Kudus akan bekerja dengan dahsyat, mengubah
hidup kami, mengubah perilaku kami, mengubah karakter kami, untuk kami boleh semakin indah di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Apapun yang sudah hamba-Mu persiapkan tidak ada artinya kalau Roh Kudus tidak bekerja. Dan biar Roh Kudus terus bekerja, mengurapi mulut, lidah, bibir hamba-Mu ini, menjadi berkat bagi umat-Mu di tempat ini, bahkan umat-Mu dimanapun mereka berada, beribadah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya semua katakan, Amin. yang percaya semua katakan. Amin. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Sebelum duduk coba tengok kiri kananmu dan katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati ya. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom. Belum semuanya, shalom. Apa kabarnya saudara? Wah, luar biasanya kok belum semangat ya. Yang luar biasanya sebelah sini, Deborah ya. Apa kabarnya saudara? Luar biasa, karena di dalam Tuhan Yesus pasti jadi apa? Lebih baik ya. Baik, di bulan Februari ini kita sedang belajar satu tema tentang iman ya. Minggu pertama kita sudah belajar ya bagaimana kita harus berhati-hati dengan perkataan kita ya, supaya kita ini punya kehidupan ya, perkataan kita menjadi berkat ya, bukan hanya bagi orang lain yang menerima tetapi juga bagi kita sendiri ya. Karena saudaraku sekalian, iman yang ada di dalam hati kita itu salah satunya tercermin dari mulut kita ya, dari apa yang kita ucapkan keluar dari mulut kita. Kemarin kita di minggu yang kedua belajar bagaimana iman itu bisa mengalahkan dunia, yaitu mengalahkan tantangan yang ada dalam dunia ini. Yang pertama kita belajar bagaimana iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang sanggup melihat yang belum kelihatan. Kita juga sudah belajar bagaimana iman mengalahkan dunia adalah iman yang bisa bertahan ya, menghadapi cemoohan, menghadapi ejekan, menghadapi hinaan daripada orang. Iman yang bertahan, yang mengalahkan dunia adalah iman yang bisa sampai jangka waktu yang lama ya. Jadi saudaraku, iman itu tidak berhenti sampai setahun 2 tahun ya, tetapi seterusnya selama umur hidup kita. Yang keempat kita juga sudah belajar bagaimana iman mengalahkan dunia adalah iman ya yang bisa saudaraku sekalian melihat ya ke atas. Karena kalau kita melihat sekeliling kita, melihat orang, kita akan kecewa ya. Kita akan patah semangat. Tetapi kalau kita memandang kepada Tuhan kita Yesus Kristus, memandang ke atas, maka iman kita menjadi teguh ya. Baik, di minggu yang ketiga ini kita akan belajar ya bagaimana iman yang kokoh pada Kristus. Katakan bersama tema ini, 2, 3. Iman yang kokoh pada Kristus. Sekali lagi yang mantap, 2, 3. Iman yang kokoh pada Kristus. Baik, lebih dulu kita akan buka bersama Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kita akan buka bersama Ibrani 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah nasihat supaya bertekun dalam iman. Saya akan membaca lebih dulu ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu Saudara dengan Ibu Tera bisa membaca dan juga saya membacanya bersama-sama di ayat yang kedua ya. Dan kita akan aminkan bersama-sama. Firman Tuhan bilang begini di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Katakan bersama, amin ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di minggu yang kedua. Atau tepatnya kalau tahun 2024 ini kita sudah menjalani
ya sebulan kemarin bulan Januari ya, dan hari ini adalah tanggal 18 Februari. Dan kita sudah mengakhiri tahun 2023 yang lalu ya dengan penuh suka dan dukanya. Dan hari ini ya maka kita akan mengejar ya, kita akan berlari kepada impian, kepada harapan yang ada tersedia di depan kita. Mungkin impian Bapak Ibu Saudara bicara tentang karir ya, yang semakin naik ya. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara impian harapannya bicara tentang kondisi rumah tangganya ya, keharmonisan yang semakin lebih akrab lagi. Atau mungkin bicara tentang pekerjaan ya, tentang mungkin kehidupan rohani Bapak Ibu Saudara sehingga bisa lebih baik lagi ya. Dan saudaraku sekalian, semuanya itu tentunya kita tidak bisa raih dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh yang namanya iman. Butuh yang namanya apa? Iman ya. Karena Ibrani 11 ayat yang pertama berkata, iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan. Anda mengharapkan apa di tahun 2024 ini? Dasarnya adalah iman. Dan dilanjutkan lagi ayat yang pertama dikatakan dari Ibrani 11, dan bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat. Kita meraih impian, harapan di depan belum kita lihat. Tetapi kita bisa lihat di dalam masa-masa perjalanan kita menjalani tahun 2024 ini dengan yang namanya apa tadi? Iman. Nah, kalau kita belajar di dalam firman Tuhan melukiskan, menganalogikan, menggambarkan bahwa kehidupan saya dan saudara itu adalah seperti pelari ya, atau seperti seseorang yang bertanding dalam satu arena pertandingan. Dan kita ini kalau melihat ya di dalam satu arena pertandingan, misal lomba lari, tidak mungkin ada atlet lomba lari itu ya dia pakai kostum ya atau pakai pakaian yang berat-berat. Betul apa betul? Seperti saya mungkin pakai blazer begini ya, atau kalau bapak-bapak pakai jas ya, dikasih dasi ya, pakai sepatu gitu ya. Sepatunya bukan sepatu yang apa, sepatu mungkin pantofel ya. Dan mungkin sambil mikul itu namanya karung beras ya, yang isinya mungkin 1 kintal beras. Kira-kira Anda pernah lihat seperti itu atlet pelari? Halo? Pernah lihat seperti itu? Kagak pernah. Yang kita lihat apa Bapak Ibu Saudara? Pakai kostumnya gimana? Yang simple, sederhana, seringan mungkin. Betul? Karena apa? Supaya bisa membawa dirinya dia lari lebih cepat. Sehingga dia bisa mencapai apa? Garis akhir dengan cepat. Nah, karena itu kita belajar bahwa dalam hidup ini ketika kita mau meraih setiap berkat yang sudah tersedia di depan, karena kita yakini percaya 2024 adalah tahun di mana Tuhan menyatakan penyertaan kuasa dan kemuliaannya. Oh yang amin 3 orang. Kita percaya 2024 adalah tahun di mana Tuhan menyatakan apa? Kuasa dan kemuliaannya. Kita bisa meraihnya dengan iman itu. Tetapi tadi yang kita belajar, seorang pelari, seorang atlet, kita sedang ada dalam pertandingan, kita mesti menanggalkan, ya, kita mesti membuang, ya, sesuatu hal-hal yang memberatkan kita untuk kita berlari lebih cepat meraih setiap impian dan harapan kita. Nah, dari ayat yang tadi kita sudah baca, Ibrani 12 ayat 1 dan ayat yang kedua, saya menjumpai 3 hal. Apa saja yang harus kita buang, apa saja yang harus kita tanggalkan, yang harus kita lakukan, sehingga saya dan saudara bisa mengalami semua kemuliaan, anugerah, dan juga kuasa daripada Tuhan. Yang pertama, saudaraku, kita akan melihat kita harus membuang beban dan dosa. Katakan bersama poin 1 ini, 2, 3. Kita harus apa? Membuang beban dan dosa. Ayat yang pertama dari Ibrani 12 tadi berkata, karena kita punya banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita apa? Menanggalkan, membuang ya semua apa? Beban dan dosa yang begitu merintangi kita.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa itu dosa? Dosa adalah pelanggaran kepada perintah Tuhan. Dosa adalah pelanggaran kepada apa-apa yang sudah dilarang oleh Tuhan. Sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan, itu dosa. Sesuatu yang tidak cocok, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu dosa. Tetapi yang namanya beban itu belum tentu dosa, saudaraku. Tetapi beban bisa menjadi dosa ketika saya dan saudara tidak bisa menguasai beban itu. Saya kasih contoh yang gampang ya. Misal nih, Anda punya kebiasaan olahraga. Bagus enggak kira-kira punya hobi olahraga? Halo? Bagus? Bagus. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara di hari Minggu ya olahraga misal kata naik sepeda. Kemudian setelah olahraga naik sepeda ngumpul sama teman-teman. Ngobrol-ngobrol, kongko-kongko, makan-makan. Sampai di rumah sudah siang atau sore, badan sudah capek. Terus kemudian pikir, aduh mau ke gereja susah banget ya. Besok lagi aja lah, Minggu kan ada gereja. Ya. Dan kemudian Anda tidak ibadah. Atau mungkin Anda tidak pelayanan. Nah itu beban bisa menjadi dosa. Saya kasih contoh lagi. Anda suka namanya media sosial. Mau namanya Facebook, mau namanya Instagram, namanya apa, YouTube dan lain sebagainya. Boleh enggak? Halo? Boleh enggak? Boleh. Tapi kalau sampai Anda main terus YouTube, ya, ada terus dalam kesukaanmu pada media sosial sampai engkau melupakan waktumu baca firman Tuhan. Sampai engkau melupakan namanya tidak ada saat teduh satu hari dalam hidupmu, itu dosa, saudaraku. Nangkep enggak di sini? Jadi apa yang ada dalam hidup kita beban belum tentu dosa loh. Kalau kita bisa apa? Menguasai beban itu. Tapi akan menjadi dosa ketika kita dikuasai. Kita tidak menguasai apa hobi kita, apa kesukaan kita, apa aktivitas kita. Bekerja juga begitu. Boleh enggak bekerja? Sangat. Karena Alkitab berkata orang yang enggak bekerja jangan apa? Jangan makan. Tapi jangan sampai pekerjaan saudara, aktivitas dalam pekerjaan saudara melupakan yang namanya persekutuanmu dengan Tuhan. Melupakan ibadahmu dengan Tuhan, melupakan bahkan pelayananmu engkau tinggalkan karena namanya pekerjaan. Bekerja siang malam banting tulang, time is money katanya ya. Waktu adalah uang Bu Evi. Tapi Alkitab mengajar kepada kita, barang siapa yang mengutamakan mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Alkitab bilang apa? Matius 6 ayat 33, semuanya akan apa? Ditambahkan kepadamu. Fokus kita yang pertama prioritas adalah Tuhan. Ada yang amin? Fokus kita pertama adalah siapa? Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mengutamakan Tuhan, bekerja masih tetap bekerja, lakukan bagian kita. Tapi jangan sampai engkau mengambil, ya, mencuri apa yang menjadi waktunya bagi Tuhan. Apa yang mesti engkau kembalikan kepada Tuhan. Itu bukan bicara persepuluhan saja, tapi bicara juga waktu saudara. Karena itu saudaraku, kita mesti buang yang namanya beban dan dosa. Kalau kita mau meraih impian di depan, apa yang akan saudara Bapak Ibu harapkan, ya, itu akan bisa kita raih dengan iman. Amin. Amin. Tetapi syarat yang pertama adalah buang yang namanya apa? Beban dan dosa. Kalau bicara yang namanya beban dan dosa dibuang dan kita bisa meraih impian kita, harapan kita. Saya jadi teringat perjalanan bangsa Israel ketika bangsa Israel ini masuk di tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Waktu itu saudaraku, bangsa Israel ini dia mengalahkan kota yang pertama itu adalah kota Yeriko. Ini kota secara manusia tidak mungkin bisa dikalahkan. Ini kota bukan saja penduduknya hebat luar biasa, gagah perkasa, tapi ini kota punya benteng yang sangat tebal. Ya,
Saya pernah gambarkan ya, saya pernah sharingkan firman Tuhan tentang Yeriko ini. Itu bentengnya itu paling tidak lebarnya itu sekitar 6 meter. Anda bisa bayangin ya, 6 meter sehingga kereta api berkuda, kereta berkuda itu bisa 2 kereta itu saling berpapasan. Bahkan benteng Yeriko itu sampai Alkitab menggambarkan bisa dibuat namanya rumah-rumah. Contohnya adalah Rahab ya. Yang waktu itu ya Yosua perintahkan orang Israel mengintai Yeriko dan saudaraku ketemulah sama si Rahab ini, seorang wanita tunasusila. Itu rumahnya di atas benteng-benteng itu. Dan saudaraku ini kota bentengnya sangat tebal, secara manusia logika nggak bisa dikalahkan. Tetapi yang luar biasa dengan pertolongan Tuhan, ini kota bisa dikalahkan dengan bukan dengan senjata loh. Bukan dengan perang mati-matian, tidak. Kota ini bisa dikalahkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Caranya gimana? Itu bangsa Israel dalam 6 hari, setiap hari cuma muterin sekali. Ya, diputerin sekali. Berapa kali diputerinnya? Sekali dalam 1 hari. Selama berapa hari? 6 hari. Jadi 6 kali muterin kan. Nah ketika hari yang ke-7 Tuhan bilang begini sama Yosua, puterin itu bukan hanya sekali tapi 7 kali. Jadi 6 ditambah 7 ketemunya berapa? 13 kali. Hanya dengan 13 kali muterin aja. Kira-kira pakai tenaga gede enggak ya? Cuma muterin jalan aja. Tapi diem. Mau diejek, dilempari apapun dari atas, diem ini mulutnya, enggak boleh bales. 13 kali bangsa Israel puterin itu kota Yeriko. Di akhir putaran mereka bersorak. Itu imam-imam mereka meniupkan sangkakala saudaraku. Dengan sendirinya Tuhan yang bergerak. Itu Yeriko roboh temboknya. Orang Israel tinggal masuk, menyerang mereka, merampas semua harta kekayaan orang Yeriko. Tapi kota yang kedua yang harus dikalahkan orang Israel adalah kota Ai. Kota apa Bapak Ibu Saudara? Ai. Ai ini saudaraku Alkitab bilang kota ini kecil dibanding Yeriko. Tapi anehnya itu kota ketika orang Israel masuk menyerang itu kota Ai, mereka kalah saudara. Sampai akhirnya kemudian Yosua ini dia sujud kepada Tuhan. Ya, dia kemudian pakai kain kabung. Dia lumuri itu kepalanya dengan abu sebagai tanda berduka waktu itu ya. Orang Yahudi kerjakan itu kalau dia sedang berduka. Dan saudaraku kemudian dia datang sama Tuhan. Dia berkata, Tuhan mengapa Tuhan izinkan kami kalah, mengalahkan kota yang cuma hanya kecil aja dibandingkan Yeriko. Dan apa yang terjadi? Tuhan berfirman apa sama Yosua? Coba Mbak Tera bacakan ya. Yosua 7 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Yosua 7 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Iya, terima kasih. Rupanya saudaraku, ada satu orang, berapa orang? Satu orang Israel namanya Achan. Achan ini dia mencuri ya setelah Yeriko dikalahkan ya, harusnya barang-barangnya itu dipersembahkan kepada Tuhan, yang bisa dipersembahkan pada Tuhan, yang tidak mesti ditumpas. Tetapi Achan ini dia tergiur dengan harta benda orang-orang Yeriko waktu itu, barang rampasan, dicuri, diambil, disembunyikan dalam kemahnya, dalam rumahnya,
bahasanya ya. Dan kemudian saudaraku sekalian, orang Israel sama Yosua tahu enggak? Halo, tahu enggak? Enggak ngerti, enggak tahu. Tapi ada satu yang tahu. Siapa yang tahu? Tuhan. Dan Tuhan bilang sama Yosua, ketika Yosua dia sujud sama Tuhan, dia nangis, Tuhan kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Tuhan bilang begini di ayat 10, bangunlah, berdirilah, tuh ya. Dan Tuhan bilang apa? Mengapa engkau sujud sedemikian? Jadi Tuhan sedang bicara sama Yosua, Yosua kenapa kamu sujud? Kenapa kamu doa? Mungkin bahasanya gitu ya, sujud berdoa ya. Tapi masih ada dosa itu yang belum ditumpas. Dan Tuhan bilang tadi di ayat yang ke-12 ya, dikatakan begini, aku tidak akan menyertai kamu lagi jika apa? Barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan, musnahkan dari tengah-tengah kamu. Tuhan rindu setiap saya dan saudara menerima berkat yang luar biasa. Kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Tapi Tuhan mau setiap kita hidup tidak kompromi sama dosa. Lihat saudaraku, satu orang berbuat dosa, seluruh bangsa Israel kalah perang. Saya ulang sekali lagi, satu orang melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan, seluruh bangsa Israel kalah perang. Tahun ini bukan tahun yang mudah, tapi yakin percaya kuasa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Tapi syaratnya apa? Buang dosa, tanggalkan beban. Ibadah baik enggak saudaraku? Doa baik enggak? Tapi Anda doa, Anda ibadah, tapi masih lakukan dosa. Seperti tadi, ya, enggak dibuang. Hanya satu orang loh dari sekian juta orang Israel. Tapi gara-gara satu orang ini, satu bangsa itu jadi tidak mengalami kemenangan. Karena itu saudaraku, kita mesti buang apa yang masih ada dalam hidup kita, yang Tuhan tidak berkenan di hati kita, di hidup kita. Hari ini kita akan belajar apa saja dosa yang mesti kita tanggalkan, yang kita mesti buang. Banyak saudaraku. Misalnya serakah, tidak jujur. Saudara bekerja, berdagang, boleh atau tidak? Halo? Boleh. Tapi mesti apa saudaraku? Mesti apa? Jujur. Jangan dagang, jadi anak Tuhan, orang Kristen, minggu kebaktian, pelayanan lagi. Tapi suka nipu sana, nipu sini saudaraku. Tuhan tidak akan berkati hidup kita. Sepertinya diberkati tapi bocor terus, bolong terus. Tidak jadi berkah gitu loh ya. Tidak jadi nikmat buat kita. Mungkin kita bisa, waktu kita tidak jujur itu bisa untung besar. Bisa enggak jujur, tidak jujur untung besar, bisa enggak? Bisa. Tapi saya mau tanya sama saudara, kalau orang tahu saudara tidak jujur, mau enggak dagang lagi sama saudara? Halo? Sekali orang tahu kita tidak jujur, mau enggak orang itu dagang lagi sama kita? Enggak pernah mau. Jangan saudara pikir ya, enggak apa-apa Bu Evi, minggu kan ke gereja minta ampun sama Tuhan. Itu kan ada juga ya, nanti datang ke gereja minta dosa pengampunan. Nanti Senin sampai Sabtu buat dosa lagi, nipu lagi. Timbangannya dikasih apa itu? Pemberat lagi. Omongannya enggak dijaga itu, suka ngomong kasar, suka maki-maki orang. Amin. Oh puji Tuhan enggak ada yang amin. Mesti dia apa Bapak Ibu Saudara? Buang, mesti jujur. Belajar jujur. Karena itu menghina Tuhan. Minggu ke gereja minta ampun, ya wah Tuhan ampuni. Senin, Selasa, Rebo sampai Sabtu buat dosa lagi. Minggu datang ke gereja seperti itu terus. Ini hari-hari yang tidak mudah.
Karena Alkitab berkata, semakin hari kedatangan Tuhan semakin dekat, itu tambah sukar. Tapi Tuhan berjanji, kalau saya dan saudara hidup tidak kompromi dengan dosa, hati ini berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan berkati hidup kita. Ada yang amin? Tuhan akan apa? Berkati hidup kita. Ada lagi mungkin di gereja suka kongsi atau taruh investasi di satu orang sesama jemaat. Pendeta suka enggak tahu itu. Mereka ngomong sendiri, mereka janjian sendiri kan. Pendeta suka enggak tahu. Tapi ketika salah satunya tidak jujur, haknya atau kewajibannya dilakukan, tidak dikerjakan, maka berantem. Akibatnya tidak ke gereja. Kalau model seperti itu udah di gereja tidak usah ada kongsi-kongsian, saudaraku. Mungkin Anda bilang, Bu Evi lah tak pikir itu dia orangnya baik kok. Anak Tuhan, pelayan Tuhan, satu gereja lagi. Dalam hal dagang usaha, jangan hanya dipikir percaya. Main percaya tok. Main percaya saja. Tapi harus kalau perlu pakai notaris. Pakai apa Bapak Ibu Saudara? Notaris. Atau lain sebagainya lah. Perjanjian apa, pakai metre atau apalah. Tapi yang lebih kuat di notaris. Sehingga ketika salah satu tidak jujur, karena namanya dagang itu beda sama pelayanan. Pelayanan itu sosial, betul? Tapi dagang itu apa saudaraku? Jual dan beli, mesti untung. Kalau enggak untung akibatnya apa? Ya buntung. Jadi mesti dua-duanya itu ada perjanjian. Jadi kalau Anda kemudian enggak ke gereja hanya gara-gara yang tadi kongsian tadi, ya, yang enggak jujur tadi, terus enggak ke gereja, mau dimanapun di gereja manapun di atas muka bumi ini pasti ada orang enggak jujur. Dan pasti Anda saudara pindah-pindah terus ke gereja-gereja lain. Dan tidak pernah ada gereja yang sempurna dalam dunia ini. Yang sempurna hanya siapa saudaraku? Tuhan Yesus. Mau cari kemanapun saudara, mau cari mau model-model apa, banyak. Tapi tetap ada negatifnya, tetap ada kurangnya. Karena itu jangan suka Anda, saya ingatkan ya, mungkin dalam hal ini saya sisipkan. Jangan suka Anda kemudian gonta-ganti gereja, pindah-pindah gereja, GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Bikin sinode sendiri, bikin aturan sendiri, saudaraku. Wah di sini enggak cocok. Wah di sini ada yang nipu, yang di sini mulutnya sampai seperti pindah terus, nggak pernah Anda jumpai seperti itu. Yang Anda dapatkan apa? Mati rohani saudara, mati imanmu. Karena apa? Itu tanaman ketika ditanam saudaraku, 1 minggu kemudian Anda pindah pot, dilihat lagi potnya kok jelek gitu ya, pindahin lagi itu tanaman. Saya mau tanya sama saudara, dipindah-pindah seperti itu, tanaman itu bisa hidup atau mati? Lama-lama apa? Mati saudaraku. Demikian juga dengan rohani kita. Dan ketika Anda sedang ada di satu gereja, engkau sedang bertumbuh di situ, engkau sedang belajar sesuatu di situ. Karena itu cari gereja yang mengajarkan firman. Jangan cari gereja yang hanya motivasi, memberikan dorongan, semangat, berkat dan berkat dalam hidupmu. Karena coba kalau kita flashback sebentar ke 3 tahun yang lalu. Itu masa pandemi, tidak ada satu orang pun ya yang bisa menyangka akan terjadi, betul? Dan saudaraku sekalian, badai, saya pernah khotbahkan tentang ini ya, dalam kasih karunia dalam keluarga. Badai itu akan selalu bisa ada dalam hidup kita. Mungkin COVID-nya sudah berhenti, tapi pasti akan ada lagi badai-badai yang lain. Nah kalau saudara hanya cari yang namanya berkat, yang saudara cari yang namanya penyelesaian masalah saudara, saya mau tanya, satu masalahmu selesai, menjaminkah masalah yang lain tidak ada? Jamin enggak? Halo? Enggak jamin. Karena masalah akan terus ada dalam hidup kita. Maka di gereja kita ini mesti cari firman. Cari apa? Cari firman.
Mau mungkin hari ini engkau ke gereja belum menjawab itu masalah saudara, tetap engkau cari firman. Karena ketika engkau cari firman, engkau sedang diajar nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Engkau sedang belajar sesuatu daripada Tuhan. Dan ketika ada persoalan dalam hidup saudara, engkau ingat, oh aku pernah diajar ini, aku mesti taat, aku mesti lakukan ini. Seperti saya ambil contoh ya, yaitu Petrus. Ketika Simon Petrus sepanjang hari, sepanjang malam cari ikan, nol hasilnya. Pagi-pagi itu Simon Petrus bersihkan jalannya, Yesus ada di situ. Dan bilang, Petrus, aku mau pinjem itu perahumu. Dan Petrus masuk juga ke perahu itu karena mesti dayung kan perahunya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, Petrus ya, ketika dia ada dalam keadaan seperti itu, Tuhan ngerti enggak? Petrus kurang, Tuhan ngerti enggak? Petrus butuh ikan, Tuhan ngerti enggak? Tapi Tuhan lakukan, kasih Petrus ikan. Pertama kasih Petrus ikan? Enggak. Kasih apa? Diajar dulu. Pakai apa? Firman. Karena Tuhan ngajar kan di perahu Petrus itu ya. Sampai Petrus dengar pengajaran itu, meski Yesus mengajar banyak orang kan. Tapi Petrus dengar itu, Tuhan gak langsung kasih ikan, gak langsung jawaban masalahnya. Tapi Petrus diajar firman dulu. Ketika Petrus ngerti nilai-nilai kebenaran firman, Petrus belajar. Ketika Yesus bilang, Petrus, kamu tolakkan lagi perahumu ke tengah yang lebih dalam dan tebarkan jalamu. Petrus sempat ngomong tuh sama Tuhan Yesus dalam Lukas pasal yang ke-5. Guru, Tuhan, sepanjang malam aku cari ikan tapi tidak pernah dapat. Tapi karena engkau yang memberikan perintah, engkau yang ngomong, aku akan lakukan. Nah Petrus belajar nilai itu, aku mesti taat. Karena dia diajar dulu oleh firman Tuhan. Tuhan gak langsung kasih ikan, tapi diajar dulu dengan nilai firman. Ketika Petrus ngerti pegang nilai firman, aku mesti taat akan firman. Petrus dapat ikan gak? Halo? Masalahnya selesai enggak? Selesai, sempurna. Jadi karena itu kalau ke gereja Anda cari bukan penyelesaian masalahmu. Tapi cari apa saudaraku? Firman. Karena kalau engkau cari penyelesaian masalah, ketika pendeta khotbah ya tidak sesuai dengan masalah saudara, saudara akan bilang, pendeta ini enggak cocok. Enggak nyambung ini sama aku. Percuma aku ke gereja. Karena yang dicari apa Bapak Ibu Saudara? Yang dicari apa? Bukan Tuhan, bukan firman, tapi apa? Selesai masalahku. Yang penting aku duit, yang penting aku sembuh. Jadi kalau pendeta ngajarkan nilai-nilai kebenaran firman, Anda bilang, aku udah ngerti Pak Pendeta, Bu Pendeta. Yang aku butuhkan ini duit, yang kau butuhkan ini loh, arisanku ini sedang kacau ini, aku sedang dikejar-kejar karena aku bawa uangnya orang mungkin ya dan sebagainya. Aku butuh uang, butuh sehat. Karena itu ke gereja cari Tuhan, cari firman. Amin saudaraku. Karena di situ engkau sedang diajar nilai-nilai kebenaran. Memang mungkin tidak cocok, tidak nyambung dengan masalah saudara. Tapi saya percaya itu firman akan nancep dalam alam bawah sadarmu, dalam hatimu. Dan ketika engkau mengalami masalah, engkau bisa fight, engkau bisa kuat, survive, menghadapi tantangan masalah dalam hidupmu. Karena apa? Penuh dengan firman. Kembali kepada firman Tuhan tadi. Karena itu saudaraku, mari belajar dalam hidup ini. Untuk saya dan saudara buang yang namanya dosa. Apalagi dosa yang harus kita tinggalkan. Ya. Dosa yang harus kita tinggalkan ada hubungan dengan kuasa gelap. Ada banyak orang Kristen ya yang tidak bisa diberkati karena mungkin dulu pernah dimandikan air kembang. Atau mungkin engkau pernah punya perjanjian. Atau mungkin engkau pernah terima barang titipan dari mungkin orang tuamu, kakek nenekmu atau siapa. Atau engkau pernah pakai jimat. Saudara mungkin sudah lupa, bahkan orang yang ngasih itu pun mungkin sudah meninggal dunia. Tapi Alkitab bilang dalam Efesus 4 ayat 27, firman Tuhan bilang begini, Efesus 4:27, janganlah beri kesempatan kepada siapa? Iblis.
Dalam terjemahan lain dikatakan janganlah beri landasan kepada iblis. Saya mau tanya sama saudara. Kalau ada satu bangunan gedung besar luar biasa, tapi tidak ada helipadnya. You know helipad? Helipad itu apa? Landasan untuk apa? Helikopter bisa mendarat. Bisa enggak helikopter bisa mendarat di gedung itu? Mau hebat kayak apapun gedung itu bisa enggak? Enggak bisa, karena enggak punya apa? Landasannya. Demikian juga ketika saya dan saudara tidak punya landasan, apa itu landasan? Kita ini memberi kesempatan, memberi ruang ya, sehingga iblis punya hak masuk dalam hidup kita. Lewat tadi, mungkin Anda ya, enggak ke dukun, tapi lihat di Google. Ramalan bintangku minggu ini apa ya? Keuanganku gimana, percintaanku gimana ya. Kristen tapi masih percaya seperti itu. Bahkan ada yang percaya sama tahayul. Padahal Alkitab bilang ya, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Yang harus kita pegang itu firman. Yang harus kita pegang apa? Firman, bukan tahayul, bukan omongan orang, apalagi omongan nenek-nenek tua. Hati-hati loh. Kamu itu jangan duduk di atas bantal, nanti bisulen. Pernah dengar? Ada ndak ayatnya di Alkitab? Memang sih duduk di atas bantal yang enggak bagus. Tapi apa kaitannya sama bisulen? Betul? Kalau bikin rumah, di dalam rumah jangan ada kolamnya. Nanti kalau ada kolamnya itu berkat yang masuk, disedot masuk ke kolam itu. Terus dirubah, ngadepnya dirubah, kasih kaca, oh kaca mesti taruh di sini, jangan di sana. Terus kalau lewat jembatan jam 12 malam gitu ya, mesti bunyikan klakson, tin 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 tin. Kenapa? Pamit, izin sama yang nunggu. Pernah dengar enggak? Itu tahayul. Ada ayatnya dalam firman Tuhan? Halo? Yang kita pegang apa? Firman. Di hotel mungkin, ya. Lantai nomor 1, 2, 3 ada. Nomor 4 enggak ada. 5, 6, 7 sampai 12 ada. Tombolnya itu di liftnya. Begitu nomor 13 hilang. Kenapa? Halo? Nomor 4 itu enggak bagus. Kata orang Tionghoa itu artinya si, mati. Angka 13 itu angka sial. Saudara masih percaya seperti itu, Kristen tapi masih percaya model seperti itu. Bahwa keberuntungan kita atau ketidakberuntungan kita diatur sama seperti hal-hal seperti itu. Padahal keberuntungan kita diatur dengan yang namanya apa? Taat sama apa? Firman. Saudara taat firman, engkau diberkati. Amin. Bukan dengan tahayul-tahayul seperti model seperti itu. Buang yang namanya tahayul, buang yang namanya kuasa kegelapan. Kalau masih ada, ya temui nanti Pak Willy. Minta doa pelepasan, dibakar itu jimatnya dan sebagainya. Dibersihkan saudaraku. Dosa lain yang bisa kita lakukan dalam hidup ini, yang mesti kita tinggalkan, yang mesti kita buang adalah dosa yang namanya tidak menghormati orang tua. Punya hubungan yang tidak baik dengan orang tua. Itu menutup pintu berkat kita. Sekali lagi saya ulang. Itu menutup apa? Pintu berkat kita. Apa? Tidak menghormati orang tua. Tidak punya hubungan relasi yang baik dengan orang tua. Ada orang saudaraku kuliah, dia usaha ABCD segala macam dia kerjakan. Lagi jalan bangkrut. Usaha lagi, kerja lagi. Lagi jalan ditipu sama orang. Akhirnya saya bilang begini. Coba diselidiki. Hubunganmu gimana sama orang tuamu? Dan dia bilang gini, Bu Evi, aku punya papa. Itu papaku tuh keras banget. Jadi aku yang modelnya kayak gini, keras orangnya. Saya bilang itulah yang menutup pintu berkatmu. Karena apa?
Firman Tuhan bilang dalam Efesus 6 ayat 2 sampai dengan 3, ditayangkan aja Mas, Efesus 6 22 dan 3 ya. Firman Tuhan bilang begini ya. Hormatilah apa? Ayahmu dan ibumu. Bukan kalau ketemu orang tua langsung hormat pap. Hormat mam, bukan begitu. Ya. Tapi hormat itu artinya apa sih? Halo? Patuh bisa. Apalagi? Menghargai, betul ya? Nah, kenapa? Karena ayat yang ketiga bilang begini, supaya kamu apa? Berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saya mau tanya, saudara pengen umur panjang apa pengen pendek umur? Jangan lihat ke bawah, bawah enggak ada uang jatuh. Jawab apa? Panjang umur. Dan tadi loh, ini buy one get two free. Saudara menghormati ayah ibumu, lakukan satu hal, dapat dua loh. Apa? Bahagia dan panjang umur. Coba tengok kiri kan, mau bahagia panjang umur? Ya. Apa? Firman Tuhan bilang apa? Syaratnya apa? Hormatilah orang tuamu. Ada perintah yang Tuhan berikan kepada Musa, disebut 10 perintah Tuhan. Disebut apa? Dasa titah. Dalam dasa titah itu hukum pertama sampai hukum keempat ya, itu mengatur relasi kita dengan Tuhan. Dengan hubungan vertikal ke atas. Dimulai dengan kata begini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Keluaran 20 ayat 3. Itu kalimat pertama dari hukum 10 hukum perintah Tuhan. Hubungan dengan Tuhan dimulai jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Dan hukum yang kelima sampai dengan yang ke-10 ya, itu hukum yang mengatur relasi dengan sesama kita, termasuk dengan orang tua kita. Dimulai dengan kalimat ya, Keluaran 20 ayat 12 ya, Keluaran 20 ayat 12. Perkataannya begini, hormatilah ayahmu dan apa? Ibumu. Tuhan Yesus juga pernah berkata, ada hukum yang terbesar dan terutama. Apa hukum terbesar terutama yang pertama? Kasihilah Tuhan Allahmu, ya kan? Tadi dasa titah, perintah yang ke-1 sampai ke-4. Dan yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia. Jadi secara ke atas, vertikal, secara horizontal. Cuma itu aja. Jadi kalau Anda berkata Tuhan aku mengasihi engkau, Tuhan aku menghormati engkau, tapi saudara tidak menghormati orang tuamu, nonsense, bullshit. Kalau engkau berkata aku mengasihi Tuhan, engkau menghormati Tuhan, so pasti engkau juga menghormati orang tuamu. Wong yang sama orang aja di depanmu yang engkau kelihatan tidak bisa dihormati, apalagi engkau menghormati Tuhan yang enggak kelihatan. Mustahil. Saudaraku, kadang-kadang memang kita itu punya orang tua kalau sudah semakin umur, semakin usia itu jadi rewel. Betul ya? Buat kita sih enggak masalah, tapi buat orang tua kita bisa jadi masalah. Jadi seperti anak kecil, betul? Omongannya mesti diturut. Kita memang enggak harus menyetujui semua yang dia mau ya. Tetapi maksudnya adalah belajar kita ini punya kesabaran. Punya apa Bapak Ibu Saudara? Sabar. Memang orang tua kita ngerasa diri paling bener. Ya toh? Wah, aku yang bener. Kamu yang salah gitu kan. Tapi belajar apa Bapak Ibu Saudara? Sabar. Maklum, wis tuwa, wis umur. Ada seorang bapak udah usia 80-an sekian. Tapi masih semangat menggebu-gebu, Bu Evi. Saya ini punya cita-cita, nanti habis pandemi saya mau pergi ke Holy Land, ya, ke Israel. Anaknya itu padahal ekonominya sederhana. Mereka diem aja. Oh ya, saya bilang, Bapak mesti sehat ya,
semangat ya. Gitu aja. 1 minggu enggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Diyani aja. Coba bilang, diyani aja. Amin. Kalau bilang, ayo kapan ke Israel? Ya nabung dulu toh Pak. Amin. Jangan, Israel, mikir. Waduh. Barangkali itu cuma sehari 2 hari loh. Hidup tinggal sama kita. Belajar sabar, belajar maklum. Coba bilang kiri kananmu, sabar yo. Maklum ya. Jadi kalau Anda hari ini punya relasi hubungan yang tidak baik sama orang tua, beresin. Bu Evi, dan orang tuaku udah meninggal gimana? Kalau masih hidup kan bisa minta maaf ya. Kalau udah meninggal gimana? Minta ampun sama Tuhan. Apa? Engkau ngerti firman Tuhan sekarang mesti menghormati orang tua, tapi engkau dulu enggak menghormati orang tua. Apa yang kita mesti lakukan? Minta ampun. Tuhan ampuni hambamu. Karena dulu aku belum mengerti ini. Dan jalin hubungan yang baik, bertobat. Saya percaya kalau kita bertobat, kita buang beban dan dosa, maka berkat Tuhan itu akan dicurahkan dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus buang yang namanya kehidupan kita ini memandang kepada hal-hal yang ada dalam dunia ini. Tetapi kita harus memandang kepada Yesus. Memandang kepada siapa? Memandang kepada Yesus. Ayat yang kedua A dari Ibrani 12 yang tadi kita baca adalah marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, banyak orang gagal dalam hidup ini, banyak orang tidak bisa meraih yang namanya impian harapannya dalam hidup ini. Banyak orang tidak mengalami kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan karena salah fokus, salfok. Apa yang kita fokus, saya percaya pasti akan makin berkembang. Apapun pasti akan berkembang, pasti akan menentukan hasil akhir kita kalau kita fokus. Tapi kalau kita tidak fokus dalam hidup ini, kerja semuanya diayai, diayai, wah semua dikerjakan, kerja ini, kerja ini, kerja ini. Saya pernah ajarkan itu sama saudara kalau enggak salah ya, tentang yang namanya hukum Pareto. Misal di sini ini di depan kita itu ada 10 ekor kelinci. Saudara pegang senapan hanya 1. Saudara pengennya kalau 10 yang di depan saudara mati semua. Kan itu seperti itu toh, pengennya toh, betul? Tapi saya mau tanya sama saudara, bisa terjadi dalam hidup kita? Semua kita dapatkan. Paling enggak kita mesti fokus sama apa? 1 yang kita bidik. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau kita fokus itu artinya apa tuh? Fokus itu artinya tidak mendua hati. Fokus itu artinya memusatkan perhatian pada satu titik. Fokus itu artinya memiliki satu sasaran, tujuan. Jadi tujuannya jangan kemana-mana, tujuannya fokus. Satu, apa tujuan saudara? Jadi saudaraku mari belajar dalam hidup ini fokus dengan Tuhan. Tujuan kita adalah itu loh goalnya tadi, iman kepada Tuhan. Mesti fokus kepada Tuhan dulu. Media sosial memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi saya dan saudara ini harus memperhatikan dan fokus hanya kepada Tuhan. Karena apa saudaraku? Karena tidak semua dari isi media sosial itu berdasarkan firman Tuhan. Jadi fokus ini mesti kita jaga dari waktu ke waktu secara konsisten. Secara apa? Konsisten. Artinya apa konsisten? Terus menerus dijaga. Jika tidak, kita akan mengalami kemunduran iman. Jika tidak, kita akan mengalami hidup jauh dari Tuhan. Jika tidak, kita akan mengalami kegagalan dalam hidup ini. Kenapa? Kita lihatnya masalah terus, bukan lihat Tuhan kita yang besar, yang bisa menyelesaikan masalah kita. Karena itu kita mesti fokusnya dengan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara, fokus dengan siapa? Dengan Tuhan. Apapun masalah kita, Dia yang bisa dan sanggup menyelesaikan masalah kita. Kita tidak bisa nutup mulutnya orang, betul? Orang mau mencaci kita, mau ngomongin kita, secara negatif menyerang kita, tidak bisa kita nutup mulutnya orang. Yang kita bisa jaga apa? Hati kita. Yang dijaga apa? Hati kita. Kalau saudara bisa jaga hatimu seperti Tuhan Yesus, ketika orang teriak, salibkan dia, salibkan dia. Yesus bilang, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Jadi mari berespon secara benar. Berespon secara apa? Benar, punya cara pandang yang benar. Yuk coba lihat gambar ini, klik Mas. Oke, saudara lihat apa gambar di depan? Loh, siapa yang lihat gambar di depan gadis muda? Angkat tangan. Yang tinggi dong. Ada lagi yang lihat apa? Nenek tua. Siapa yang lihat nenek tua? Loh tadi yang bilang. Yang enggak angkat tangan saya bingung, saudaraku. Anda enggak bisa lihat, ya, karena bukan kesalahan pemancar, tapi pasti kesalahan pada penerimanya. Coba yang melihat gadis muda, mana gadis muda? Oh, yang lihat nenek tua jadi berubah. Oh ya lagi ya Bu, oh ada 2 ya. Yang lihat nenek tua, bisa nenek tua, bisa gadis muda, tergantung cara pandang. Jadi Anda dalam satu masalah, ini masalahnya sama loh, sasarannya sama, ya toh, tapi bisa beda pandang, betul enggak? Bisa beda pemikiran, betul? Karena apa? Cara pandang yang karena itu miliki cara pandang yang berbeda, bukan yang negatif, tapi yang positif. Orang yang melihat kesempatan di tengah kesempitan itu adalah orang yang optimis. Ada banyak masalah memang, tapi pasti ada kesempatan. Tapi orang yang lihatnya hanya kesempitan terus, masalahnya gede banget, tapi tidak lihat itu di balik kesempitan ada kesempatan, itu orang pesimis. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang melihat masa depan yang indah, ya, yang melihat yang namanya kesempitan itu ada kesempatan Tuhan untuk diberikan dalam hidup kita. Itu orang percaya. Walau banyak masalah, walau banyak tantangan, pergumulan, tapi di situ ada kesempatan yang Tuhan akan karuniakan dalam hidup kita. Itu harusnya orang yang beriman kepada Tuhan. Yang ketiga adalah terakhir, kita harus memiliki iman yang kokoh. Ayat yang kedua B dari Ibrani 12 tadi berkata begini, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Inti dari ayat ini adalah tetap punya iman. Walau masalah, tantangan, pergumulan besar dalam hidup kita, tetap punya apa? Iman. Ketika kita punya iman, maka saudaraku, kesulitan, tantangan itu menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih kuat. Pribadi-pribadi yang bisa mengatasi segala masalah dalam hidup kita. Saya melihat ya, generasi ini dan generasi saya dan saudara hidup saat ini adalah generasi yang lahir untuk menghadapi badai. Kenapa saya katakan begitu? Karena tidak ada generasi atau satu orang pun semasa hidup kita yang bisa keluar dari COVID-19 dan menjadi pemenang selain dari kita ini yang masih hidup. Betul? Betul ya Bapak Ibu? Dulu kalau misal sekolah lulus atau kuliah selesai, kan diwisuda kan? Ya, pakai toga, pakai topi. Tapi masa pandemi, diwisudanya di mana? Halo, aneh kan? Belum pernah kan terjadi? Nah, terus yang itu mindahin topinya, itu talinya di topinya itu, rektornya atau siapanya? Hah? Sejak kapan orang tua punya hak mindahin tali di topi? Ya sejak pandemi kan? Jadi ini unik sekali, badai seperti itu. Tapi kalau sekarang kita masih hidup, masih ada, itu kasih karunia Tuhan. Dan engkau generasi yang siap menghadapi badai tantangan apapun. Amin saudaraku. Dalam tokoh Alkitab, tokoh-tokoh yang hebat dalam Alkitab, itu pasti punya tantangan besar di depannya dia. Musa punya tantangan, tantangannya apa? Laut Merah, Laut Berau kan? Bisa enggak dikalahkan? Dengan pertolongan Tuhan. Daniel mengalahkan apa? Singa, ya kan? Terus apa? Sadrah, Mesah, Abednego, enak-enakan di istana Babel? Enggak. Dia menghadapi yang namanya apa? Dapur api. Punya masalah, tantangan besar, tapi mereka muncul menjadi pemenang.
Karena itu bagi orang-orang tua, Bapak Ibu ya, jangan doa sama anak-anakmu itu untuk dikasih yang mudah. Tolong Tuhan supaya anak-anakku diberi kemudahan, jalan hidupnya lancar, jaya, tidak pernah ngalami masalah. Karena badai itu selalu ada, persoalan selalu ada, tantangan selalu ada. Amin. Betul saudaraku? Yang kita perlu doakan adalah anak-anak kita punya iman yang kuat. Punya apa? Iman yang kuat, karena iman itu akan mengalahkan tantangan. Punya roh yang kuat saudaraku. Karena badainya itu akan selalu datang tanpa kita duga. Tapi orang yang punya iman yang kuat, punya roh yang kuat, itu akan bisa menghadapi badai tantangan apapun. Saudara pernah lihat pohon kurma? Belum pernah ya? Adanya di Palestina sana. Tapi pernah makan kurma? Wah, manis sekali buahnya. Tahu enggak? Kurma itu bisa ada. Caranya gimana? Orang tanam kurma. Bukan seperti kita ya, kalau di kita kan ada padi gitu, masukin aja, cuplekin gitu ya. Wah, itu tumbuh sendiri. Kurma enggak demikian loh. Itu kurma mesti dimasukin ke padang gurun karena tanahnya kan pasir kan, padang gurun. Dan ditutup sama batu besar. Karena kalau batunya cuma kecil aja, kurmanya itu ketika ada badai gurun itu akan terbang, nggak bisa tumbuh. Mesti batunya yang besar-besar, tutup itu. Ketika itu si kurma itu mulai bertunas, nyentuh sama barang yang keras ini, nggak bisa ke atas kan? Caranya gimana si kurma itu bisa hidup? Kemana? Ke atas nggak bisa, kemana? Ke bawah, karena gede banget itu batunya. Ketika dia nancep kuat ke bawah, akarnya semakin hebat. Begitu saatnya, dia bisa jebol itu batu yang gede. Dan tidak lama itu si pohon kurma cepat tumbuh dan keluar itu buah-buahnya. Dan kita makan manis rasanya. Jadi dalam hidup ini mungkin ada badai. Tapi kuatkan iman saudara. Kuatkan apa? Imanmu kepada Tuhan. Kalau tahun ini kita bersandar kepada Tuhan, saya percaya saudara akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Ayat terakhir yuk kita baca, Markus 11:23. Markus 11:23. Yuk sama-sama kita baca ya, Markus 11:23. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi apa? Percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kalau Anda terlalu sering menolong hal-hal yang kecil kepada anak-anak saudara, kepada cucu saudara, itu tidak akan membuat mereka bertumbuh mandiri. Tapi izinkan angin taufan, sengatan panas matahari, situasi yang sulit mereka alami, tapi iman mereka kuat. Amin. Rohnya mereka teguh. Sehingga apa? Membuat mereka perkasa. Keturunan kita gagah luar biasa. Bisa mengatasi badai apapun. Karena itu mari dalam hidup ini miliki firman. Firman itu saya umpamakan ya seperti yang namanya saudaraku sekalian target ya. Kita tahu ada target yang harus kita capai di satu titik. Kita bisa mencapainya, target itu, impian harapan kita dengan yang namanya firman Tuhan. Tapi tidak cukup dengan firman, karena kita mesti punya iman yang kokoh dalam Tuhan. Caranya gimana? Hidup penuh dengan Roh Kudus. Hidup apa? Penuh Roh Kudus. Itu seperti roket. Seperti apa? Roket. Target akan tercapai ya ketika kita punya yang namanya roket. Roketnya apa? Roh Kudus yang akan kasih kita kemampuan, dorongan. Kita baca firman, taati firman. Selebihnya Tuhan yang bekerja. Karena kita hidup bergantung dengan Roh Kudus. Seperti Daud. 1 Samuel 16:13. Ketika Daud dituangi minyak penuh dengan Roh Kudus oleh Samuel, maka apa? Daud bisa mengalahkan Goliat sebesar apapun tantangan saudara. Saudara akan bisa mengalahkannya seperti Daud. Amin.
Karena engkau taat pada firman, lakukan firman, baca firman, perkatakan firman, hidup penuh dengan Roh Kudus. Kesimpulannya yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Sesulit apapun badai tahun ini, kita berpegang teguh kepada firman Kristus, maka kelimpahan berkat, kuasa dan kemuliaannya akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Terjadi sesuai dengan iman saudara. Amin. Kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan nyanyikan satu pujian ya. Mujizat itu masih tetap ada hingga hari ini. Saudara percaya? Amin saudaraku. Karena itu mari kita hidup untuk seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Semuanya tutup mata saudara. Sebelum kita menyanyikan pujian ini, masing-masing saya rindu saudara punya hubungan dengan Tuhan. Minta ampun kalau mungkin ada di poin-poin mana engkau jatuh. Dan saatnya engkau berkata, Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Teguran, didikan, nasihat, bahkan dorongan semangat yang Tuhan berikan hari ini. Biar kami alami dalam hidup kami. Jadikan kami pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Ampuni kami dosa pelanggaran kami. Dan biar setiap kami hidup seturut dengan kebenaran firman. Setiap kita berdoa kepada Tuhan lebih dulu sebelum kita menyanyikan pujian ini. Minta ampun kalau ada hal-hal yang engkau sudah jatuh dalam dosa. Masih ada beban-beban, kesukaan-kesukaanmu yang menjauhkan hidupmu dari Tuhan. Minta ampun saudaraku dan bertobat. Jangan ulangi lagi, tanggalkan beban dan dosamu. Jadikan Tuhan itu andalanmu. Jangan jadikan manusia sebagai backingmu, tapi jadikan Tuhan sebagai backingmu, sebagai orang yang engkau percaya. Dalam hidupmu, dalam masalahmu, sebesar apapun, tetap miliki iman yang kokoh kepada Tuhan. Ampuni setiap umat-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan yang mungkin seringkali kami mendukakan hati Engkau. Mari Tuhan ajar kami terus Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Untuk kami terus Tuhan ada di dalam anugerah-Mu, di dalam hidup kami kepada Engkau semakin lekat, semakin intim. Ampuni kami dengan darah Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap kami Tuhan memiliki kehidupan yang Engkau benarkan kembali. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, dengar setiap anugerah yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami mungkin Tuhan. Dan Engkau dengarkan setiap doa-doa kami. Engkau dengarkan setiap Tuhan penyembahan kami kepadamu. Engkau dengarkan setiap permohonan ampun kepadamu Tuhan. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, Engkau bekerja dalam hidup kami. Kami terbatas, man's power kami terbatas. Tapi Tuhanku tidak pernah terbatas dalam hidupku. Kira bayara layase. Buang dosa-dosa dalam hidupmu. Buang setiap pelanggaran-pelanggaran akan perintah Tuhan dalam hidupmu. Katakan, Engkau Tuhan, jadilah andalan dalam hidupku. Kau Tuhan, jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan, Kau Tuhan, Kau
Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Dengan imanmu katakan bersama-sama, oh haleluya. Percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kalau semua orang ditanya, maukah engkau menerima mujizat? Pasti jawabannya semua mau. Hari ini juga terjadilah. Ya, amin. Tuhan lihat hatimu, hidupmu. Apakah engkau taat kepada orang tua? Apakah engkau bisa menghargai kasih-Nya Tuhan? Apakah engkau tetap bisa dalam keadaan-keadaan sulit sekalipun tetap bisa menyembah Tuhan? Mari kita responi, tetap menyembah Tuhan. Kina kasina mula 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 mu. Kina la mala 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 mayu. Kina rama 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 lama lama. Angkat tanganmu, menyembahlah, sembahlah Tuhan, sembahlah Yesus Tuhan. Yena malam 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 maya maya. Kina rama lama. Mari sebelah barat menyembah Tuhan. Kita semua menyembah Tuhan. Kita lama 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 lama. Kita lama 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 lama. Kita macere bere 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 bere.
Shikirapaka. Sembahlah dengan hatimu bahwa Tuhan adalah andalan kita. Kita tidak punya apa-apa, tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti Amin. ada anugerah, kekuatan dari Tuhan. Kiranya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya pada mujizat. Letakkan tangan di dada dan kita angkat tangan. Aku percaya dengan sungguh-sungguh ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakan. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan, aku percaya ada mujizat. Terjadilah, terjadi imanmu, imanmu. Ora papa sekera-kera katakan imanmu, imanmu, percayalah terjadi mujizat. Amin, amin. Ora laba sekera bakal. Aku sekali lagi katakan ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Yes, yes. Amin, amin. Tangkap dengan iman, tangkap dengan iman. Lama. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan dengan percaya, aku terima mujizat. Aku terima mujizat. Kuasa Tuhan terjadi. Penyelesaian segala masalah apapun Tuhan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran. Amin. Ada bersama dengan kami Tuhan. Amin. Ketika hidup kami, hidup yang beres di hadapan-Mu Tuhan. Bukan di hadapan manusia, tetapi hidup yang beres di hadapan-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Mari kita yang percaya bersama katakan, Amin. berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Silakan persiapkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Satu ayat yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 di sana dikatakan demikian. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk saat ini kalau kami boleh ada di bait-Mu yang kudus. Dan kami percaya Tuhan kalau kami boleh datang membawa persembahan. Bukan karena kehebatan kami, semua karena berkat-Mu. Karena itu kami memberi dengan sukacita, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-berkat bagi jemaat-Mu. Mereka yang datang dengan membawa perpuluhan, mereka yang datang dengan membawa ucapan syukur, mereka yang hadir mempersembahkan persembahan mereka. Kiranya Tuhan boleh berkenan atas setiap persembahan umat-Mu. Dan kami percaya Tuhan memberkati. Dengan sukacita kami memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa memberi di kotak-kotak yang sudah disediakan. Sebab Dia yang ajaib, sebab Dia yang luar biasa, dan Dia yang sudah memberkati hidupmu dan hidupku.
Tuhanku ajaib, hebat perbuatannya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mustahil baginya Yesus. Sekali lagi, Tuhanku Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Sebab tidak ada yang ajaib selain Yesus Tuhan. Lebih lagi. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Sekali lagi, Tuhanku Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Yesus Tuhanku ajaib, Amin. heran perbuatannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan imanmu. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Amin. Amin. Memuji kebesaran-Mu. Yang percaya katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu. Kenama-nama senamu, ajaib Tuhan. Yes, katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kenama lama. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Oh, lama-lama memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib
dengan mulut, dengan iman kami berkata Engkau ajaib. Amin. Perjalanan hidup kami begitu panjang, begitu panjang dalam hidup ini. Tapi kami percaya akan keajaiban-Mu Tuhan. Keajaiban-Mu untuk mengadakan apa yang kami perlukan setiap hari, setiap saat. Keselamatan, berkat-berkat Tuhan. Tuhan cukupkan segala sesuatu atas kehidupan kami Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan terus menjaga dan menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tidak ada sakit penyakit dalam tubuhmu, tidak ada halangan rintangan sekecil apapun dalam hidupmu. Kita percaya Tuhan ajaib. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Percaya. Amin, 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 amin.